on time ya, masih ada 7 peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, tim yel-yel dari Puskesmas Omen dapat mempersembahkan yel-yelnya. Ya, dipercepat Puskesmas Kaki Langu berhubung waktu. Ya, silakan kepada Puskesmas Omen. Puskesmas Omen siap! Siap! Inovasi Kerayu Balita! Kelompok peduli kesehatan gizi ibu dan balita. Siapa kita? We are Sigaro Family. Siap! Puskesmas Omen! Sigaro untuk kesehatan, Sigaro untuk kemanusiaan, Sigaro untuk kebaikan. Sungguh dofu-dofu, tidore dan boloi. Ya, itulah yel-yel dari Puskesmas Omen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, yang terhormat Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, yang terhormat para dewan juri, dan yang kami banggakan teman-teman inovasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Puskesmas Omen untuk mempresentasikan inovasi kami. Inovasi kami di sini yaitu Kedai Balita atau Kelompok Peduli Kesehatan Gizi Ibu dan Balita. Latar belakang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang PISTK. Tiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM bidang kesehatan balita. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang kelima, Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Adapun sasaran balita di Kelurahan Al-Fafa pada tahun 2018 sebanyak 108 balita, dengan balita gizi kurang sebanyak 9 balita dan balita BGM sebanyak 5 balita. Sasaran ibu hamil tahun 2018 sebanyak 29 orang, dengan bumil kek sebanyak 4 orang, bumil anemi sebanyak 4 orang, dan kelahiran BBR tahun 2018 sebanyak 2 orang. Masalah gizi yang ditemui di Kelurahan Al-Fafa antara lain adanya balita gizi kurang dan balita BGM. Yang kedua, pola asuh dan pola makan yang belum tepat. Dan yang ketiga, faktor ekonomi dan pendidikan yang masih rendah. Mengingat masih ada masalah atau kasus tersebut, maka Bina Wilayah Kelurahan Al-Fafa menggagas inovasi bersama lintas sektor Kelurahan Al-Fafa
sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi kasus balita gizi kurang dan DGM dengan membuat inovasi Kedai Bunita atau Kelompok Peduli Kesehatan Gizi Ibu dan Balita. Di Kelurahan Afa-Afa pada tanggal 20 Januari tahun 2019 dengan surat keputusan Kepala Kelurahan Afa-Afa nomor 11 garing tahun 2019. Ini adalah SK dari kelurahan. Selanjutnya tujuan Kedai Bunita. Adapun tujuan dari Kedai Bunita antara lain yang pertama, ibu balita dapat mengetahui cara pengolahan makanan yang baik untuk anaknya. Yang kedua, ibu balita dapat mempertahankan status gizi anaknya atau gizi baik dari rumah secara mandiri. Yang ketiga, ibu balita dapat memulihkan anak-anaknya yang kurang gizi yang diidentifikasi dalam masyarakat. Dan yang keempat, ibu hamil dapat terkontrol status gizinya selama kehamilan dan tidak tindak lanjut masalah gizi pada kehamilan dan nifas. Ini adalah beberapa dokumentasi. Selanjutnya pengorganisasian. Pertemuan pertama pembentukan dilakukan pada forum MMK tanggal 20 Januari tahun 2019. Dan pertemuan kedua pada arisan PKK bulan Maret tahun 2019 dengan sosialisasi. Dan pertemuan ketiga di Posyandu Kelurahan pada tanggal 20 April tahun 2019 pemberian materi oleh petugas gizi didampingi gizi puskesmas dan didampingi tim bina wilayah kesehatan Kelurahan Afa-Afa. Ini adalah dokumentasi pembentukan dan sosialisasi Kedai Bunita. Inovasi Kedai Bunita. Ada selain ada SK dari kelurahan, ini juga ada SK dari puskesmas. Itu SK nomor 013 garing Kepala Puskesmas garing 2019 pada tanggal 30 Oktober tahun 2019 tentang pengelola atau pelaksanaan inovasi UPT Puskesmas Rawat Inap Omen. Selanjutnya dukungan pendanaan. Yang pertama, setiap 3 bulan pihak kelurahan memberikan dana PMT sebesar 250 sejak tahun 2013. Dan yang kedua, PMT dengan dana sehat posyandu sejak tahun 2010. Yang ketiga, PMT pabrikan dari puskesmas berupa biskuit. Keempat, PMT untuk balita gizi kurang atau balita BBM. Dan PMT untuk ibu hamil dari anggaran puskesmas. Selanjutnya bingkisan kader dari lurah dan piagam dari puskesmas. Yang keenam, alat permainan edukatif ulang tangga gizi anak oleh kelurahan tahun 2019. Yang ketujuh, alat permainan edukatif dari P2KB Tiket tahun 2019. Dan yang terakhir, PMT dari kecamatan terkait penurunan kasus stunting tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan antara lain yaitu melakukan pendataan sasaran melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan dan posyandu yang dilakukan oleh kader dan divalidasi oleh petugas kesehatan. Dan yang kedua yaitu memberikan pembinaan dan pembelajaran tentang gizi seimbang di mana orang tua didampingi oleh kader dan petugas gizi dalam memberikan sosialisasi atau konseling tentang makanan yang bergizi dan cara pengolahan makanan yang baik dan benar, variasi makanan, demo masak, jenis makanan sesuai usia balita dan juga pemberian tempe pabrikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Kedai Bunita meliputi 1. Pembuatan menu Kedai Bunita, bubur ayam, telur kacang hijau, sumber dana yang diperoleh dari kelurahan per 3 bulan sekali. Yang kedua, pemberian materi gizi dan permainan luar tangga tiap bulan. Yang ketiga, integrasi dengan kegiatan kelas ibu balita, kelas balita puskesmas dan kegiatan rutin posyandu.
Yang keempat, pemantauan pertumbuhan dan kejar timbang bersama kader. Yang kelima, makan bersama dengan menu yang dibawa masing-masing dari rumah setiap bulan di posyandu kecuali jadwal PMT. Dan yang keenam, pemberian makan oleh kader posyandu secara bergilir setiap bulan. Dan yang ketujuh, kunjungan rumah kedai Bunita bersama Bina Wilayah Apa-Apa untuk pembinaan pada bayi balita dan ibu hamil dengan masalah gizi. Yang terakhir, penyampaian hasil posyandu dan kegiatan kedai Bunita di setiap bulan di puskesmas. Ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan inovasi kedai Bunita. Ada kunjungan rumah melibatkan lintas sektor untuk bayi balita yang tidak datang ke posyandu. Ada pemberian PMT dari kelurahan, ada pemberian PMT dari puskesmas, ada kunjungan rumah untuk ibu hamil care, dan ada juga permainan ular tangga pada anak di posyandu. Selanjutnya ada 4 inovasi. Ini adalah balok SKDMDC di kelurahan Apa-Apa dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk tahun 2018 sasaran balita di kelurahan Apa-Apa sebanyak 108 balita. Balita yang ditimbang sebanyak 99 balita, balita E sebanyak 84 dan T 8. Dan 2019 sasaran balita sebanyak 104 balita. Jumlah balita ditimbang sebanyak 98, balita E sebanyak 86 dan T sebanyak 6. Tahun 2020 sasaran balita 106, jumlah balita yang ditimbang 86, jumlah balita yang 77 dan jumlah balita T sebanyak 5. Tahun 2021 sasaran balita 111, jumlah balita yang ditimbang 98, jumlah balita naik sebanyak 89 dan T 4. Dan tahun 2022 sasaran balita 102, jumlah balita yang ditimbang 94 dan E 76 T 4. Selanjutnya evaluasi kedai balita ini adalah prevalensi gizi di kelurahan Apa-Apa. Mungkin bisa dilihat. Selanjutnya evaluasi dan rencana tindak lanjut. Adapun evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut kedai Bunita dilakukan oleh tim kedai Bunita di kelurahan Apa-Apa bersama forum lintas kelurahan tahun 2019. Yang pertama, pembahasan kegiatan inovasi kedai Bunita dan di arisan PKK dan pembagian insentif kader posyandu dan insentif ketua RT. Yang kedua, cetak permainan dalam bentuk baliho tambahan metode permainan gizi lainnya usulan kelurah. Dan yang ketiga, evaluasi MMK tahun 2020, 2021 dan 2022. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi pengembangan inovasi kedai Bunita dan evaluasi inovasi. Syukur dofu-dofu. Ya, itulah presentasi dari Puskesmas Omeng dan dilanjutkan dengan pemutaran video. Yang digagas oleh
merasa terbantu dengan inovasi budaya dulu atau kelompok peduli kesehatan ibu dan balita, di mana inovasi ini merupakan bentuk dari kerjasama antara UPT Puskesmas Rawat Inap Umi dengan pemerintah keuangan, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, kader kesehatan, dan masyarakat kelurahan untuk memantau terutama kesehatan gizi ibu hamil dan bayi balita. Selain itu juga merangsang kehadiran ibu dan balita untuk hadir di tempat puskesmas. Dan yang paling utama adalah mencegah atau mengurangi risiko ibu hamil yang mengarah ke stunting sekaligus cara penanganannya. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang sudah membantu kami dalam hal ini, UPT Rawat Inap Umi. Puskesmas Rawat Inap Umi luar biasa. Boleh jangan. Terima kasih. Mungkin itu adalah paparan inovasi dari Puskesmas Ome. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan presentator dari Puskesmas Ome belum dapat meninggalkan tempat karena ada komentar dari Bapak Kepala Dinas maupun dari Bapak Ibu Dewan Juri. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Ya. Kita langsung kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk dapat memberikan komentar atau tanggapan kepada Puskesmas Akelam. Maksud kami Puskesmas Ome. Ya, terima kasih izin Pak Kadis. Sama dengan yang lain, penampilan, kemasan materi bagus. Saya lihat di Puskesmas Ome ini ada dua hal yang sangat kuat Pak Kadis. Pertama, kolaborasinya, bahwa sampai di tingkat dengan garam itu juga melibatkan dari dana kelurahan dan juga program-program dari pemerintah itu kuat sekali kolaborasinya. Yang kedua di kualitas program-program yang mendukung inovasi itu sangat bagus. Misalnya permainan ular tangga setiap bulan itu kuat sekali isi dan kualitasnya. Saya tanya satu di grafik tadi mengenai T itu apa? Dia dari turun itu dia mungkin itu sedikit saja, tanya sedikit saja. Dampak. Yang T yang dari 2018 dia 8 dia turun 4. Bisa kasih penjelasan, terima kasih. Mungkin ada tambahan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba memaparkan tentang cakupan penerbangan di posyandu dari tahun 2018, 2019 sampai 2022. Di sini kita melihat yang paling pertama sekali yang harus kita melihat adalah cakupan D dan N-nya. Di sini kalau cakupan D sudah hampir 90% ya. Kalau untuk menilai T itu kalau dia turun makin turun berarti dia cakupannya bagus. Karena kalau T itu tidak dilihat, yang dilihat adalah N-nya. N ini berat badan yang tidak naik. Kalau N itu berat badan yang naik. Kalau D itu berat badan yang balita yang ditimbang, N itu balita yang naik berat badannya, T itu balita yang tidak naik berat badannya. Jadi cakupan di sini sudah bagus, sudah lebih dari 80%.
kasih. Saya luar biasa untuk PKM OME. Semakin siang persaingan semakin ketat. Ya, untuk PKM OME ini data dukungnya cukup lengkap, Ibu. Tidak kalah saing dengan PKM OME yang beberapa tadi. Jadi tadi juga saya lihat untuk terkait dengan evaluasi kegiatan kedai bonita ini kan sudah melebarkan dari berbagai pihak, dari KUA, dari tadi ada undangannya dari TPPKK dan lain-lain. Jadi kemudian yang kedua nanti kalau misalnya ini yang kedai bonita ini nanti tahun depan jika mau dijadikan sebagai inovasi, maksudnya dikirimkan di Kemendagri, berarti data dukungnya yang di bawah tahun 2020 itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi intinya yang kedai bonita memang ini inovasi, tapi kan sudah dilaksanakan dari tahun 2019. Nah, kalau dari Kemendagri itu biasanya mereka melihat itu 2 tahun terakhir. Nah, jadi sebaiknya kita melakukan tetap seperti ini, tapi ada pembaharuan. Pembaharuannya seperti apa nanti itu yang dijelaskan. Ya, seperti itu. Kemudian ya tepuk tangan dulu untuk PKM OME ini paling kompak ya. Jadi oke, jadi itu saja sedikit dari saya. Kemudian yang video tadi. Video tadi untuk pembukaan yang tadi ibu kapus ya, itu sedikit saja. Yang lebih banyak itu nanti cuplikan video terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Kayak tadi pemberian yang tadi seperti permainan dan lain-lain itu yang lebih banyak. Jadi jadi kita tahu pelaksanaan inovasinya itu seperti ini. Ya, terus mungkin yang dampak-dampak tadi, ini grafik-grafik tadi bisa ditambahkan di videonya. Nanti intinya ya kayak gitulah. Ya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke tepuk tangan untuk PKM OME. Ya, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas. Dipersilakan. Singkat saja, terima kasih. Tidak merah, tidak? Kalau merah nggak asli itu kata iklan rokok ya. Berarti hari ini OME asik dong. Ya luar biasa, OME ketombakannya luar biasa. Ini jalan terus. Jadi apresiasi buat OME dari kita semua, teman-teman. Saya mengingatkan tadi menangkap yang tadi yang dialami dari Bapak Litbang sampaikan. Jadi intinya memang inovasi ini diharapkan bahwa efek positif dari tadi sudah sempat kami sampaikan Lisan tadi, efek positif yang muncul setelah teman-teman menerapkan inovasi itu memang ya harus kita jaga. Kembali lagi tadi, mudah-mudahan kesinambungan dari inovasi yang sudah teman-teman lakukan ini terus berjalan sehingga terus menekan. Jadi nanti kalau hari ini apa berhasil, kita bisa bergerak lagi ke kelurahan yang lain, kan gitu ya. Ataukah mungkin OME akan menyiapkan lagi metode yang lain, inovasi yang lain untuk kelurahan-kelurahan yang lain, mungkin wala-wala itu nanti. Berarti setiap kelurahan punya Pak Dewan Juri, dia Pak Dewan Juri. Setiap kelurahan punya inovasi katanya. Oke, salam buat teman-teman semuanya. Iya, selanjutnya pada Bapak Sekretaris. Iya. Terbaik. Luar biasa Puskesmas OME, Ibu Edi dan Pak Kabir bahwa terkait data dukung OME memang dari awal saya sudah bukan berharap ya, yakin bahwa akan begitu lengkap itu dari berawal dari sama dengan Talaga Muri tadi
simak sakit Ome juga awalnya dengan jas bungil. Ya, jadi terima kasih banyak Ome. Ini kelompok peduli. Saya cuma tanya satu saja, struktur organisasinya. Tadi mungkin ada di SK ya, tapi itu bisa dia. Ketua kelompok siapa ini? Apakah dari unsur bidan, binwil, ataukah dari unsur masyarakat, misalnya PKK atau apa? Apa? Kader Posyandu. Terus kemudian ada SK tadi, tapi bisa baca, tadi bilang sudah sekretarisnya siapa? Gitu. Ada ingat? Ya. Oh ada ya, bisa baca tadi. Iya. Luar biasa. Karena saya tanya tentang ketua kelompok sebenarnya. Yang penting ketua kelompok bukan bidan kan dari Kader Posyandu. Luar biasa. Terbaik Puskesmas Ome. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Ome. Ya, terima kasih kepada Puskesmas Ome. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam isoman, maka kita pending sampai pada pukul 1.30 karena masih ada kurang lebih 7 peserta lagi. Jadi semoga bisa on time. Kita kembali pada pukul 1.30.